Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Kenalkan, saya Nadia sebagai moderator kajian Sirah Nabawiyah malam ini yang disampaikan oleh Masjid Rahman PKU Muhammadiyah. Terima kasih kepada hadirin yang telah hadir bersama. Memulai acara ini, penasaran dan keberkahan majelis ilmu. Kurang keras, Kak, suaranya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum materi berlangsung, saya ingatkan kepada hadirin guna mendengarkan dengan posisi paling lisan. Bagi yang ingin bertanya dapat langsung menuliskan di kolom komentar. Baiklah, mari kita simak bersama episode malam ini yang berjudul Visi Rasulullah Memajukan Masyarakat Madinah. Selamat menyimak, dan kepada Ustaz Abdul kami silakan. Ya, terima kasih Mbak Nadia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah, kita pada petang hari ini kembali berjumpa dalam kajian Sirah Nabawiyah. Dan pada petang hari ini kita tidak sedang mengkaji kitab Syama'il, Ustaz Hamid ya. Tapi ya ini saya sedang mengkaji secara tematik saja, yang sesuai dengan konteks hari-hari ini, yaitu pemilihan presiden ya, di mana sekarang ini para calon presiden sedang ditanya oleh masyarakat tentang visi dan misi mereka dalam memajukan ini, dalam memajukan Indonesia. Ya, kita ini ya, selamat datang Ibu Sri Rahayu ini. Di sini baru adzan Aisyah ya, sehingga mungkin masih banyak jemaah yang melaksanakan sholat di masjid. Masjid di sebelah rumah saya ini malah baru azan ini. Masjid di kampung ya, masjid. Ya, karena sekarang ini sedang kita ya seperti Ustadz Adi Hamid ya akan maju sebagai anggota legislatif ya. Berarti kita ini akan memilih para calon pemimpin, pemimpin di parlemen dan juga pemimpin yang berarti presiden. Kemudian setelah itu nanti ada pilkada, milih gubernur ataupun bupati atau wali kota. Nah, mereka tentu di setiap kali ketemu dengan masyarakat, masyarakat bertanya, apa yang akan saudara kerjakan ketika memimpin kota ini? Nah, Nabi pun demikian kira-kira ya. Ketika beliau itu diminta untuk hijrah ke Madinah dan akan diangkat sebagai pemimpin kota Madinah, tentu para utusan dari Madinah itu yang bertemu di Bai'ah Aqobah berdialog dengan Nabi itu kan, kira-kira apa saja yang akan beliau lakukan di Madinah. Yang luar biasa adalah bahwa Nabi ini setelah hijrah kemudian ya meniatkan dirinya untuk meninggal dunia pun ya di Madinah.
Walaupun kemudian Rasulullah berhasil memasuki kota Mekah, beliau sangat mencintai kota kelahirannya. Beliau sudah berikrar bahwa karena itu sudah berhijrah ke Madinah, maka beliau pun akan terus tinggal di Madinah. Karena masyarakat Madinah itu sudah banyak berkorban. Dan Madinah itu sudah membantu beliau dalam berjuang menegakkan risalah kenabian, komitmen yang tinggi ya, ketika Nabi setelah Fathu Mekah menaklukkan kota Mekah, warga Madinah itu khawatir jangan-jangan Nabi kemudian mau menetap di Mekah. Ternyata tidak ya. Nabi tetap memilih untuk kembali ke Madinah. Nah, apa saja sesungguhnya yang disampaikan oleh Nabi sebagai seorang pemimpin ya. Kalau sebagai seorang Rasulullah, maka warga Madinah itu sudah sangat yakin, sangat percaya beliau itu adalah Rasulullah, utusan Allah. Namun sebagai kepala negara, ya masyarakat Madinah berhak untuk mengetahui apa saja yang menjadi cita-cita beliau. Saya akan share screen ya. Oke, ini dia. Yes. Nah, visi Rasulullah memajukan masyarakat Madinah. Kita hendaknya mengetahui background sosial masyarakat Madinah. Nah, masyarakat Yasrib ya sebelum dinamai oleh Rasulullah sebagai Madinah Nabi atau kota Nabi, Madinah Al-Munawwarah. Kota Madinah tadinya bernama Yasrib. Di kota Yasrib terdapat dua etnis besar, yaitu etnis Arab dan Yahudi. Sebagian besar penduduk Yasrib adalah orang-orang Arab. Mereka adalah keturunan para pendatang dari Yaman. Kita tahu bahwa di Yaman dulu terdapat kerajaan yang sangat besar, dinasti Himyar namanya ya. Ada juga sebelum itu ada kerajaan Saba. Kerajaan Saba itu yang terkenal dengan ratunya yang sangat adil, yang bernama Bilqis, yang menikah dengan Nabi Sulaiman. Nah, ketika bendungan di Yaman, yaitu bendungan Ma'arib, di kota Ma'arib itu jebol, ya, sehingga terjadi banjir yang besar, dan sejak itu maka alhamdulillah, mohon maaf, bendungan tadinya untuk menampung air sehingga dapat untuk mengaliri areal pertanian, ini sudah tidak ada lagi. Tanah-tanah yang biasanya menjadi subur karena mendapatkan pasokan air dari bendungan Ma'arib sekarang kering. Ya, itu karena masyarakat Yaman itu tidak lagi menjaga kekokohan bendungan itu. Dan dalam Al-Quran disebutkan bahwa itulah dampak dari masyarakat yang tidak bersyukur atas karunia Allah. Nah, ini juga menjadi pelajaran bagi kita ya. Kita
diberi karunia berupa hutan yang lebat, ya, sehingga kita ini, wah, kepulauan Indonesia itu tampak hijau, makanya disebut the Emerald of Equator, ya, Zamrud fi Hatil Istiwa, ya. Zamrud Katulistiwa. Jadi bagian permata hijau yang ya dilintasi oleh garis Katulistiwa. Nah, kemudian air juga melimpah. Tapi sekarang dengan pembabatan hutan yang luar biasa, yang hanya digantikan dengan tanaman singkong, nah itu pun tidak tumbuh. Kemudian pakai jagung, itu pun pakai polybag. Gitu. Itu tentu akan mengakibatkan bencana. Ya. Hutan yang tadinya menjadi paru-paru dunia ini, ya, karena dapat menyerap karbon dan melepas oksigen, ini tidak ada lagi. Ya. Jadi ribuan hektar itu sekarang menjadi lahan yang gundul. Dan mungkin sekarang inilah dampaknya, ya. Hujan belum turun di kota kita ini, di wilayah kita. Dan setiap hari itu terasa sangat panas, ya. Siang hari itu, wah, panas sungguh terik. Malam hari pun, ya, kita, wah, merasakan panas juga. Nah, ini merupakan dampak dari kita tidak bersyukur, tidak menjaga lingkungan, tidak menjaga karunia Allah ini. Maka jangan heran kalau kelak ini kita seperti negeri Sabah itu, yang nantinya tidak lagi tanah-tanahnya itu menjadi subur karena air sudah sangat sulit untuk didapat. Nah, karena apa? Karena alam yang sudah tidak lagi bersahabat, maka orang-orang Yaman berdiaspora, ya, bermigrasi. Ada yang ke Irak, gitu kan, ke Syria. Nah, ada pula yang ke kota Yatsrib. Nah, di kota Yatsrib ini ada seorang, ya, yang kepala suku yang melahirkan, ya, keturunan yaitu Aus dan Hasraj. Mereka dari satu ibu kandung, ya, namanya Kailah. Tapi suku Aus dan suku Hasraj ini tidak rukun, selalu bertikai, bahkan berperang antara mereka. Nah, akibatnya tidak ada waktu buat mereka itu untuk mendidik anak-anak, generasi muda, untuk membangun perekonomian, kemudian juga untuk uh, ya memajukan keluarga mereka. Nah, sementara di kota Yatsrib itu keadaan ekonomi dikendalikan oleh orang-orang Yahudi. Nah, ini mungkin paralel, ya, dengan negeri kita ini, ya. Nah, negeri kita Indonesia ini mayoritas adalah orang-orang Melayu, orang-orang Islam. Tapi ekonominya justru dikendalikan oleh orang-orang Tionghoa, orang-orang Cina itu. Anak-anak kita setiap hari makan apa? Mie instan. Siapa yang memproduksi mie instan terbesar? Apakah Supermie atau Indomie? Terigunya dari mana? Bogasari. Itu milik siapa? Indofood. Itu milik saudara-saudara kita dari etnis Cina itu. Bimoli, minyak goreng umpamanya. Itu orang-orang Cina yang menguasai. Karena mereka itu, ya, sangat tekun. Kita tidak boleh membenci, ya, mereka itu adalah orang Indonesia juga. Tapi yang aneh ini, ya, kenapa tidak ada satu orang pun orang Islam ini yang katanya pengikut Rasulullah itu, ya,
yang katanya lebih berdisiplin karena tiap pagi mereka sudah bangun ya, sudah sholat subuh. Tapi mengapa mereka etos kerjanya itu rendah? Nah, akibatnya ekonomi Indonesia ini dikuasai oleh orang-orang Cina yang membiayai kampanye para calon presiden juga kebanyakan mereka. Nah, sementara kita jadi penonton saja. Nah, sama dengan keadaan ekonomi di Yasrib itu. Walaupun mayoritas itu adalah orang-orang Arab, tapi ekonomi itu dikuasai oleh orang-orang Yahudi. Nah, ini adalah paralel yang menyolok ya. Belatan paralelisme. Oke. Nah, di sini ada ya ayat dalam surat Ali Imran itu yang selalu kita dengar ya, dibacakan dalam acara-acara di Muhammadiyah itu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Berpegang teguhlah kamu semuanya pada tali agama Allah dan janganlah bercerai-berai. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'da'an fa'allafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Dan ingatlah nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu bermusuhan, lalu Allah mempersatukan hatimu sehingga dengan karunia-Nya kamu menjadi bersaudara. Nah, Ali Imran ayat 103. Nah, ini adalah untuk menggambarkan keadaan orang Arab di Madinah, di Yasrib itu kan. Jadi mereka itu tadinya itu tercerai-berai, saling bermusuhan satu sama lain. Tapi dengan kedatangan Rasulullah mereka dapat disatukan. Dan pada waktu itu sebelum kedatangan Rasulullah, wa kuntum ala syafa hufratin minan nar fa'anqadhakum minha. Kamu berada di jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu dari sana. Kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu, tanda-tanda kekuasaannya kepadamu, agar kamu mendapat petunjuk. Nah, jadi Al-Quran sendiri menggambarkan betapa orang-orang Aus dan Khosraj itu sudah hampir menjadi bangsa yang kalah, yang bangkrut. Karena hutang yang terlalu banyak kepada orang-orang Yahudi. Kita juga bisa menjadi bangsa yang bangkrut kalau mengeluarkan uang untuk hal-hal yang tidak perlu, membangun kota yang sangat tidak perlu. Dan dana pembangunannya itu adalah pinjam dari Cina. Nanti orang-orang Cina itu, negerinya Xi Jinping itu, orang-orang yang akan luasa masuk ke sini, menginjaknya masuk ke kampung-kampung kita, dan kita pun hanya menjadi penonton saja, akan menjadi seperti suku Aus dan Khosraj. Nah, maka kita harus mengambil pelajaran ya, dari sejarah. Ya. Pentingnya kita belajar sirah ya, atau sejarah itu adalah untuk mengambil pelajaran dari kesalahan-kesalahan masyarakat yang lalu, masyarakat zaman dulu, agar kita tidak mengulanginya. Dan yang namanya sejarah itu akan berulang. Nah, maka kita harus banyak mewaspadai. Watilkal ayamu nudawiluha bainan nas. Dan hari-hari itu kami putarkan di antara manusia. Jadi masyarakat ada yang naik, ya, kemudian ada yang turun. Kan. Peradaban manusia begitu. Umat Islam tadinya pernah berjaya, zaman Rasulullah, kemudian zaman Umar, zaman dinasti Umayyah, Abbasiyah, Turki Utsmaniyah, kemudian akhirnya jatuh, ya. Turki Utsmani itu pada waktu Perang Dunia Kedua itu terjatuh. Orang-orang Eropa itu bangkit sejak tahun 1492. Orang-orang Yahudi yang tadinya menjadi pengungsi kemudian menjadi kuat, akhirnya mendirikan negara sendiri yang bernama Israel.
Dan di sana karena punya negara sendiri akhirnya memerangi orang-orang Palestina, dan kita tidak mampu berbuat apa-apa. Kita sedang berada di bawah ini. Syafahu froti minan nar. Oke, baik. Nah, ada suku, tapi suku yang paling banyak berinteraksi dengan Rasulullah itu ya adalah Bani Koinuko ya. Bani Koinuko ini suku yang memiliki pasar sendiri ya, dan pasarnya itu cukup ramai gitu kan. Kemudian ada suku Bani Nadir. Ya, Bani Nadir ini terkenal karena orang-orangnya itu ahli pandai besi, ya, tukangan. Ketika mereka itu ada perselisihan dengan Rasulullah, mereka kemudian diusir. Itu mereka itu ketika mengungsi itu sambil menunjukkan kekayaan mereka. Kemudian ada Quraidah. Bani Quraidah ini adalah suku yang ahli di bidang pertanian. Jadi mereka itu punya perkebunan yang sangat luas. Pada waktu Rasulullah mempersiapkan perang Handak ya, untuk menggali pakan, Bani Quraidah ini meminjamkan peralatan seperti cangkul, sekop ya, untuk menggali tanah. Nah, inilah orang-orang Yahudi ya. Pelaku-pelaku ekonomi yang menggerakkan ekonomi Yasrib sebelum Rasulullah. Nah, tapi setelah Rasulullah tiba di sana, ya Rasulullah segera konsolidasi, termasuk konsolidasi ekonomi, ya, bagaimana agar umat Islam bisa mandiri secara ekonomi. Nah, ini penting ini. Nah, dan tiba di sebuah desa yang bernama Kuba, ada seorang Yahudi, tokoh Yahudi namanya Abdullah bin Salam. Ya, tentu saja ini nama setelah beliau masuk Islam ya. Abdullah bin Salam ini sangat tertarik ya dengan cerita bahwa akan datang seorang nabi di Yasrib itu. Maka beliau pun menunggu-nunggu. Ya, sebab dia itu diberitahu, mendengar kabar bahwa nabi yang akan datang itu adalah nabi yang betul-betul menjalankan apa-apa yang pernah diajarkan oleh Nabi Musa. Nah, nabinya orang-orang Yahudi itu, Bani Israel. Maka ketika Rasulullah tiba di Kuba, dia segera ikut menyambut dan ikut memandang sosok Rasulullah itu. Baru saja dia itu Rasulullah, dia itu sudah sangat yakin, oh ini orang yang sangat jujur, pemimpin yang sesungguhnya, pemimpin sejati. Nah, pada waktu itulah Abdullah bin Salam ini mendengar Rasulullah ini berpidato, ya. Pidato Rasulullah itu, ketika ya tentu saja untuk menanggapi ya, walaupun tidak ditanyakan secara langsung, tapi Rasulullah ingin bagaimana agar masyarakat Madinah ini maju, bersatu, kemudian menjadi bangsa yang terhormat, selalu unggul. Nah, ummatan wasaton, khairu ummah, bagaimana caranya? Nah, Rasulullah itu berpesan, ya ayuhan nas, wahai manusia, ya, tebarkan salam, ifsa'u salam, salam, tebarkan kedamaian, wasilu al-arham,
Kemudian ini sambungkan tali silaturahim. Ya. Ini kebalik ini ya. Kemudian wa'atimu at-ta'am. Berilah makan kepada fakir miskin. Wassallu bil-lail wan nasu niyam. Dan sholatlah di malam hari ketika manusia sedang nyenyak tidur. Tadkhulul jannata bisalam. Engkau akan masuk surga dengan damai. Nah, ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, Ibnu Majah, Imam Ahmad, Ibnu Hanbal, serta Imam Ad-Darimi. Nah, jadi pesan Nabi ini ada 4. Ya. Tebarkan kedamaian. Salam ini artinya kedamaian. Ayo, wujudkan kedamaian. Ya. Jangan saling bermusuhan. Udah dengan tetangga itu harus baik. Ya. Kita pun demikian, ya. Tidak boleh saling bertikai. Dengan negara tangga, dengan Malaysia, dengan Singapura, dengan Thailand, negara-negara tangga kita, Filipina, Timur Leste, Brunei, kita harus baik. Negara yang bertikai dengan tetangganya sendiri itu pasti akan hancur. Ada sebuah teori, ya, ada sebuah buku judulnya Collapse, artinya bahwa runtuh. Bagaimana bangsa-bangsa itu runtuh. Jadi ada seorang ahli sejarah namanya Jared Diamond menulis di antara penyebab runtuhnya suatu bangsa itu adalah karena tidak akur dengan tetangga. Nah, maka kita jangan sampai ribut dengan tetangga kita sendiri. Harus baik. Ya. Nah, walaupun tangga kita sepertinya agak ya tidak begitu jujur, ya sudahlah. Kita tutupi ya, kita mikul dhuwur mendem jero. Nah, kan di Jawa ini sebetulnya nilai yang luhur ya. Tebarkan salam kedamaian, bangun persaudaraan. Kita harus bersaudara, jangan berikai, jangan bermusuhan. 1000 saudara, 1000 teman itu masih sangat kurang. Satu orang musuh, wah itu sudah terlalu banyak. Nah itu, makanya kita harus membangun persaudaraan dengan siapapun. Harus berupaya untuk berkenalan, untuk bersilaturahmi, untuk menjalin persahabatan. Kitalah yang harus menginisiasi, ya, berinisiatif untuk menjalin persahabatan, untuk berkenalan. Jangan nunggulah kalau disapa lah baru kita nyapa. Oh tidak, kalau kita duluan yang nyapa, yang mengucapkan salam, kan? Wah, maaflah, oh jangan begitu. Itu orang baik lalu terlebih dahulu mengucap salam yang tidak kita kenal. Itu kata Nabi ya. Kemudian it'amut ta'am, memberi makan kepada orang-orang yang miskin. Berarti membangun kepedulian sosial. Ayo, kita harus peduli ya, kepada orang-orang tidak mampu, kepada anak-anak yatim. Banyak sekali di sekeliling kita itu kan. Orang-orang yang miskin. Dan sekarang jumlah orang miskin ini semakin banyak ya. Karena dana untuk membantu dipakai untuk membangun kota, untuk membangun jalur kereta cepat. Kemudian ini tingkatkan ibadah rohaniyah, tingkatkan spiritualitas kita, tingkatkan diri kita kepada Allah. Ini. Ya, maka langkah Nabi di Madinah itu adalah mempersaudarakan kaum muhajirin dan ansar. Ya. Jadi kaum muhajirin dan ansar diikat dalam persaudaraan. Orang muhajirin dengan kemudian orang Madinah itu dijadikan saudara. Masing-masing punya saudara. Orang-orang yang berhijrah itu, semua orang yang berhijrah dari Mekah itu punya saudara. Yang orang Madinah, yang orang Yasrib. Nah, kemudian beliau juga, Nabi ini membentuk piagam Madinah, menyusun piagam Madinah.
sebuah konstitusi ya yang merupakan kesepakatan ya. Jadi itu merupakan al-ahdu ya, antar para suku di Madinah. Jadi ya eh, Madinah itu juga merupakan darul ahdi ya. Jadi sebuah negeri